Oke, di episode yang sebelumnya, tim Z berhasil menahan imbang lawannya, yaitu tim W, padahal Kwon udah berkhianat dan keadaan menjadi sangat buruk karena Isagi serta timnya itu harus melawan 12 orang. Sebenarnya dalam sepak bola, kurangnya jumlah pemain dalam sebuah tim akan berdampak besar, terutama karena permainan jadi gak seimbang atau jadi banyak celah. Namun untungnya saat kemarin Kwon mendata setiap kemampuan yang dimiliki oleh tim Z, Chigiri memilih bungkam, dan hal itu juga yang menurut gua berperan besar atau menjadi kartu truf yang dimiliki oleh tim Z. Sebenarnya Wanima bersaudara juga udah tahu apa kemampuan utama milik Chigiri, namun mereka menganggap Chigiri itu udah gak bisa bermain sepak bola lagi setelah mendapatkan cedera yang sangat parah. Nah, jadinya mereka kurang siap dan malah menjadi bumerang. Nah, tapi di sini Kwon ternyata masih aja pengen berkhianat dengan memberikan penawaran kepada tim V yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Namun sayang, tim V menolak kerjasama dari Kwon, bahkan mereka menganggap Kwon itu sangat lemah. Halo guys, welcome to Kiriku. Bareng gue Fikri di sini dalam pembahasan alur cerita Blue Lock episode ke-8. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's begin the story, guys. Oke, di pertandingan lain, tim Y ternyata berhasil menahan imbang salah satu tim unggulan, yaitu tim W, dan yang menyamakan kedudukan adalah Nico. Nah, seperti yang kita tahu, Nico itu adalah jantung dari tim Y, dimana yang menjadi ujung tombaknya adalah Hibiki. Padahal di pertandingan sebelumnya, Nico itu adalah tipe pemain yang lebih senang membagi bola daripada harus mengeksekusinya sendirian. Tipe permainannya sama persis kayak Isagi, tapi bedanya Nico itu insting mencetak golnya bisa dibilang cukup kurang karena ia lebih berfokus untuk memikirkan strategi agar bisa mengalirkan bola ke depan untuk diselesaikan oleh Hibiki. Namun di pertandingan melawan tim W, kabarnya Nico ini udah berubah, yang mana bisa kita duga hal itu pasti karena pengaruh Isagi yang bisa dibilang mengalahkan Nico dengan sangat telak. Saat ini posisi tim Z berada di peringkat ketiga, masih kalah jumlah poin dari tim W. Namun tim Z masih ada satu pertandingan lagi, yaitu melawan tim V, dan itu artinya mereka wajib menang karena jika hasilnya imbang, jumlah poin tim Z akan sama dengan tim W, namun kalah dalam selisih gol. Untuk tim V sendiri ada 3 orang yang dianggap paling berbahaya, yaitu Zantetsu, Nagi, dan Reo. Menurut Yemon, jika mereka bisa menghentikan kombinasi 3 pemain ini, tim Z pasti akan menang. Di tempat lain, Zantetsu meminta Nagi untuk jangan sering bolos latihan, namun menurut Reo, Nagi itu nggak perlu latihan. Oke, Reo ini ternyata berasal dari keluarga pengusaha yang kaya raya. Semua permintaannya dituruti, bahkan Reo merasa kalau hidupnya itu sangat membosankan. Reo juga termasuk siswa dengan nilai tertinggi, jadi bisa kita bilang kehidupan Reo itu sebenarnya udah sangat sempurna. Nah, ketika sedang belajar, ia melihat tim sepak bola yang berhasil menjuarai Piala Dunia, dan sejak itu Reo ingin bermain bola, namun ayahnya nggak setuju karena ia dilahirkan untuk meneruskan bisnis keluarganya. Di sini Reo nggak menyerah dengan impiannya, bahkan ia berambisi membawa klub sepak bolanya juara nasional untuk membungkam perkataan orang tuanya. Nah, saat itu ia nggak sengaja bertemu dengan Nagi, dan setelah melihat apa yang dilakukan oleh anak itu, Reo membujuknya untuk bermain sepak bola bersamanya. Meskipun memiliki skill yang luar biasa, ternyata Nagi adalah tipe orang yang pengen hidup santai, dan mungkin ia adalah kebalikannya dari Reo. Saat akan memulai rapat untuk membahas strategi, Raichi mendatangi Kwon karena ia khawatir strategi tim Z akan kembali dibocorkan. Nah, di situ Isagi sebenarnya meminta Kwon untuk kembali bergabung, namun Kwon mengatakan kalau ia nggak akan main karena saat ini meskipun tim Z kalah, Kwon akan tetap lolos seperti yang udah gue jelasin di pembahasan sebelumnya. Karena Kwon itu adalah top skor untuk tim Z setelah ia berhasil memasukkan 3 gol ketika melawan tim W. Kwon berdalih dirinya bekerja keras untuk bisa menggapai mimpinya, yaitu menjuarai Piala Dunia. Di klub sekolahnya, Kwon ternyata juga dianggap hanya berhayal atau hanya membual gitu dengan semua mimpi-mimpinya. Itulah mengapa Kwon rela melakukan apapun hanya demi bisa bertahan di dalam Blue Lock. Nah, di situ tiba-tiba Jinpachi kembali muncul dan ia mengatakan Kwon menempati peringkat pertama di dalam tim Z, padahal sebelumnya adalah Isagi.
Isagi. Namun menurutnya sebagai striker, Kwon adalah sampah paling busuk di antara para sampah. Nah, Jinpachi kembali menjelaskan saat ini cara bermain tim Z sama sekali nggak ada nilainya. Itu karena mereka masih mengandalkan keberuntungan, bukan berasal dari sebuah niat yang emang beneran bisa menciptakan peluang untuk menciptakan gol. Yang mereka butuhkan saat ini adalah sebuah formula baru. Mereka harus menganalisa bener-bener kapan harus menggunakan senjata utama dan sebagainya. Pokoknya peluang menciptakan gol itu harus disengaja, bukan hanya sebuah kebetulan. Setelah itu Raichi kembali memperingatkan Kwon untuk nggak perlu melakukan apapun ketika di pertandingan nanti. Isagi menyadari senjata utamanya adalah kesadaran tentang kondisi di dalam lapangan, namun saat ini ia nggak bisa bertarung sendirian. Isagi pergi menemui Baro yang ia anggap Baro itu bisa bertarung seorang diri untuk menciptakan peluang. Dan buat yang nggak tahu, Baro ini adalah top skor dari tim X, yang mana tim tersebut udah dipastikan nggak lolos, tapi Baro masih bisa lanjut. Isagi meminta saran gimana caranya untuk bisa bermain seorang diri. Baro kemudian menunjukkan kemampuannya secara langsung, dan di kesempatan yang ketiga, Isagi menyadari Baro itu memiliki wilayah absolut agar dirinya bisa menciptakan gol. Namun prediksi dari Isagi sedikit meleset, yaitu Isagi mengira jarak tendangan Baro terhadap gawang adalah 23 meter, namun yang benar adalah 27 meter. Nah, meskipun hanya sebentar, Isagi berterima kasih karena Baro telah mengajarinya sesuatu. Saat kembali ke kamar, Isagi merasa sedikit takut karena besok adalah hari penentuan. Apakah karir sepak bolanya akan selesai atau lanjut? Soalnya lawan yang akan dihadapi adalah yang paling kuat di antara semua peserta di gedung 5 ini. Igaguri dan pemain yang lain ternyata juga nggak bisa tidur karena memikirkan pertandingan yang selanjutnya. Jika mereka kalah, Igaguri harus merelakan mimpinya dan mengambil alih kepemimpinan kuil milik keluarganya. Nah, strategi yang akan digunakan tim Z adalah parkir bus dan mengandalkan counter, sedangkan pemain depannya adalah Chigiri, Gagamaru, serta Kunigami. Alasannya karena tendangan mereka yang paling kuat dan ketiganya adalah striker yang tajam, terutama adalah Chigiri yang bisa berlari dengan sangat cepat. Pertandingan pamungkas akhirnya dimulai, tapi sebelum masuk ke dalam lapangan, Bachira bertanya apakah jika mereka terhenti di sini, ia masih bisa bertemu Isagi dan bermain bola dengannya. Sepertinya beberapa pekan di dalam Blue Lock, tim Z beneran udah mulai menyatu. Bahkan Raichi yang dari awal gue duga akan melakukan sesuatu yang mencurigakan, ternyata ia masih lebih baik dari Kwon. Pertandingan akhirnya dimulai. Isagi mengamati pergerakan trio tim V dan sepertinya mereka bergerak sesuai prediksi dari tim Z. Akhirnya mereka berhasil merebut bola dan melakukan serangan balik. Sundulan Gagamaru masih mengenai Mistar, dan di sini rasanya tim Z telah bermain dengan lebih baik. Namun perasaan itu langsung buyar ketika Reo memberikan bola kepada Nagi dan anak itu menunjukkan kemampuan luar biasanya dalam mengontrol bola. Nagi berhasil menciptakan gol pertama dan ia sedikit menghina tim Z karena nggak bisa menyundul bola dengan baik, padahal menurutnya itu sangatlah mudah. Isagi dan Bachira rasanya kayak kesambar petir, tapi ia menjadi tahu kalau Nagi ini beneran monster. Oke, untuk episode 8 ini peran dari Chigiri sepertinya belum terlihat, dan gue nggak yakin kalau Chigiri dijadiin senjata andalan. Rencana mereka bisa berjalan lancar karena di setiap pertandingan biasanya tim lawan akan mempelajari terlebih dahulu tuh pertandingan terbaru yang dilakukan oleh lawannya. Chigiri saat melawan tim W itu udah menunjukkan kemampuan terbaiknya, yaitu bisa lari kenceng banget, tapi sepertinya di depan Reo kemampuan Chigiri itu bisa diredam. Nah, ngomongin tentang Reo, meskipun masa lalu dan motivasi dalam sepak bolanya itu udah kita lihat, namun Reo ini bisa dikatakan gak bermain bola dari kecil seperti Isagi ataupun Kunigami. Harusnya skill sepak bolanya itu di bawah Kunigami, namun faktanya ia tergabung dalam tim V yang merupakan tim peringkat teratas, dan itu artinya Reo ini bisa menguasai teknik sepak bola dalam waktu yang sangat singkat. Terus juga kita belum dikasih tahu senjata utama apa yang digunakan oleh anak itu. Apakah motivasi bermain yang tinggi? Kalau iya berarti nggak beda jauh dari Igaguri, atau mungkin senjata utamanya adalah pengamatan kondisi lapangan seperti yang dimiliki Isagi dan juga Nico. So, itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen jika kalian suka dengan konten ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.